Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Tolonglah kami butuhkan pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan, mengaplikasikan kebenaran-Mu menjadi pelaku firman yang tangguh. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka dan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah tidak lazim bagi kita, tapi saya ingin kita menyimaknya hari ini di dalam pertama Raja-Raja pasal 17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 7 mulai sampai ayatnya yang ke-16. Dalam nama Tuhan saya akan baca. Elia dan janda di Sarpat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada hari Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah panjangnya bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin kita menelah bagian ini, tetap setia pada masa sulit. Sekarang kita ada dalam keadaan yang sulit. Kesulitan hidup bukan sekedar masalah pribadi, melainkan telah menjadi masalah umum, menjadi masalah negara sekarang ini. Bahkan umat pilihan Allah kita pun tidak terlepas dari kesulitan hidup ini. Kesulitan hidup membuat banyak orang kita mengeluh. Kesulitan hidup ini membuat kita kadangkala putus asa. Kadangkala kita menuntut. Kadangkala kita menyalahkan orang. Bahkan membuat orang sekarang ini menjadi egois. Hanya memikirkan diri sendiri.
Masih adakah orang yang ketika dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, terlilit dengan kesulitan yang besar, tetap peduli kepada orang lain? Masih adakah orang yang sekalipun dalam kesulitan pada akhirnya tetap menjadi berkat bagi pekerjaan Allah? Ini sangat penting, saudara-saudara. Bangsa Israel pernah mengalami kekeringan dan kelaparan besar pada masa pemerintahan Raja Ahab. Pada saat itu Elia sedang melayani sebagai nabi atau sebagai hamba Tuhan kalau konteks kita sekarang. Kekeringan itu adalah hukuman atas kejahatan bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Ahab. Kalau kita baca pasal sebelumnya, yaitu di dalam pasal 16 ayat 30 dan ayat 33, bagian pertama raja-raja ini. Namun bencana itu berimbas ke negeri tetangganya waktu itu. Tapi uniknya, saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, kesulitan seperti itu, hukuman yang terjadi itu, kita dapat melihat bahwa Alkitab menyebut Allah justru memberikan satu perhatian seorang janda yang bukan berasal dari bangsa Israel. Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, Allah memberi perhatian khusus kepada janda yang bukan dari bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat ayat 25 sampai 26 berbunyi demikian. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit menutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan pada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ia adalah janda Sarpat menurut catatan Alkitab. Seorang perempuan yang dengan sikap yang agung, sikap yang luar biasa. Kenapa saya katakan? Dan ini akan menjadi perenungan kita, pelajaran kita hari ini. Sikap dari perempuan janda ini yang luar biasa. Pertama-tama ialah tetap berjuang dalam masa sulit. Janda ini berjuang dalam masa sulit. Dalam pasal 17 ayatnya yang ke-10 yang sudah kita baca, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Dan setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Sarpat adalah tempat yang panas dan kering di daerah Foenisia atau Fenisia, yang sekarang ini dikenal dengan daerah atau Libanon. Pada saat itu Sarpat, hujan tidak turun selama kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya pada Imam Baal di kawasan itu telah diminta untuk menenangkan arwah dewa kota dan memohon kepadanya supaya ia menurunkan hujan untuk mengembalikan kehidupan di bumi waktu itu. Beberapa ritual telah diadakan, tetapi dewa kota, yaitu dewa Foenisia, tampaknya tidak ada gerakan, masih menahan hujan. Masa kekeringan itu akan berjalan selama 3,5 tahun masa kekeringan. Apa yang akan dilakukan janda itu, saudara-saudara? Kita lihat ia mengumpulkan kayu api, atau dengan kata lain kayu bakar, sedang dikumpulkan janda ini. Kesulitan hidup tidak cukup hanya kita bisa bahas, kita bisa perdebatkan, atau kita sesali. Bahkan dijadikan alasan untuk mengasihi diri sendiri, saudara-saudara. Kesulitan hidup harus dihadapi seperti janda ini. Janda itu menghadapi kesulitan dengan berjuang,
melakukan apa saja yang bisa ia lakukan, apa yang bisa dia kerjakan. Katanya kepada Elia dalam pembacaan kita, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Pasal 17 ayat 12 pernyataan Alkitab. Di tengah masa sulit, dalam kondisi kritis dan hampir mati menurut ungkapan ayat 12 di sini, janda ini, saudara-saudara jemaat sekalian dimanapun berada, masih dapat memanfaatkan sisa kekuatannya, ya, memanfaatkan potensi yang ada padanya. Di tengah-tengah situasi seperti itu, ia masih memiliki semangat juang, masih memiliki semangat untuk bekerja, semangat hidup yang luar biasa. Nah, saya mau hendak katakan dalam penerapan ini bahwa wajar apabila kita memikirkan penderitaan hidup. Namun saudara-saudara, tidaklah wajar apabila kita hanya tenggelam dalam kekecewaan, kesulitan hidup, dan penyesalan. Sekecil apapun saudara-saudara seiman hari ini, peluang yang ada, gunakan potensi yang ada untuk berbuat sesuatu seperti janda ini. Seberat apapun perjuangan kita. Dan saya mau katakan bahwa seberapa pun kekuatan yang tersisa, mungkin sekecil apapun menurut kita, gunakan semangat yang kecil itu untuk bangkit, saudara-saudara. Tetaplah berjuang dalam menghadapi masa sulit. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Yang kedua, saudara-saudara, tetap semangat di masa sulit. Murah hati pada masa sulit. Janda ini murah hati pada masa sulit. Ayatnya yang ke-11. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Pada masa kekeringan seperti ini yang diulas Alkitab, air menjadi barang yang sangat langka dan sangat berharga. Raja Ahab yang marah sedang mengejar Elia karena musibah kekeringan itu adalah hukuman Allah melalui Nabi Elia. Elia pun pindah dari sungai Keri di sebelah timur Yordan yang sudah kering menuju ke sebuah kota kecil, yaitu Sarpat. Elia dan janda itu jelas tidak saling mengenal, saudara-saudara. Bisa dipastikan prioritas janda tersebut adalah memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, perempuan itu yang masih kecil di rumah, menurut ayat 23. Tentu bukanlah menjadi prioritasnya untuk memenuhi kebutuhan tamu asing yang belum dia kenal, yaitu Elia pada saat itu, saudara-saudara. Yang baru ditemui, mencatat ketika Elia meminta dengan murah hatinya, ia mengambil air. Ternyata itu masih belum cukup, hanya air. Tamu tak dikenal itu pun masih berkata, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, pada ayat 11. Bisa jemaat, saudara seiman, bayangkan di sini. Kita bisa membayangkan, saudara-saudara, seharusnya perempuan ini yang menerima kemurahan, menerima belas kasihan, menerima pertolongan. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, kondisi justru terbalik. Laki-laki itu, Elia ini, yang meminta belas kasihan layaknya tamu yang tidak tahu sopan, saudara-saudara. Dan inilah yang dapat, kalau saya katakan, sesuatu hal yang dahsyat, sesuatu hal yang hebat, saudara-saudara.
Hebatnya apa? Sang janda tidak berdebat di sini, tidak komplain di sini, saudara-saudara. Ia tidak menolak permintaan Elia, tetapi dengan jujur, saudara-saudara. Ia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Pernyataan perempuan ini. Pernyataan ini pernyataan jujur, saudara-saudara. Meskipun demikian, ia tetap memenuhi permintaan abdi Allah ini, permintaan Elia yang meminta dibuatkan roti terlebih dahulu. Saudara sekalian, pemirsa di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, dengan murah hati ia memberikan roti serta air kepada Elia. Inilah yang saya mau katakan berkat dari ketaatan. Berkat dari ketaatan. Pasal 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Apabila musim kering itu sudah berlangsung selama 2 tahun, selama sisa waktu 1 6 bulan lagi, atau 1 tahun 6 bulan, sang janda Sarpat itu jelas tidak pernah kekurangan sesuatu apapun, minuman dan makanan. Ia dipelihara oleh Allah secara sempurna dan ajaib, saudara-saudara. Karena itu, ketaatan pada satu hari yang menentukan telah mengubah nasib seluruh keluarga janda itu sepanjang tahun yang sisa bagi janda ini dalam musim kekeringan tersebut. Apa yang perlu kita perhatikan dalam memahami berkat dan mujizat di sini, saudara-saudara? Apa yang perlu kita simak perhatikan dalam memperhatikan, memahami berkat dan mujizat itu? Bahwa kemurnian janda itu dalam menaati firman Allah. Kemurnian keyakinan dalam menaati firman Allah. Ia bukan sedang menyuap Allah, menguji Allah agar Allah memberkatinya, memberikan berkat. Tetapi ia taat kepada firman Allah, oleh karena itu ia diberkati. Ia taat pada firman Allah, olehnya ia diberkati. Contoh yang kedua, dalam bagian ini kisah tentang Petrus si penjala itu. Petrus juga pernah mengalami hal yang sama. Semalaman ia mencari ikan, tetapi tidak berhasil. Ia adalah orang yang siap. Keesokan harinya, ketika hendak beristirahat dan merapikan jala, di tengah rasa lelah dan kegagalan yang menghantui Petrus, ia masih bersedia menghargai Tuhan, mau turut pada firman Tuhan yang tampak baginya mustahil saat itu. Dengan jujur, ia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Guru, telah sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala pula. Lukas 5 ayat 5. Di situ kata kuncinya adalah tetapi. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku mau taat. Tetapi karena guru menyuruhnya, tetapi karena Yesus menyuruhnya, aku mau taat. Kekasih Tuhan, saudara-saudara yang sedang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui, setelah Petrus dan kawan-kawannya mengikuti perintah Yesus,
dan kembali menebarkan jalannya. Mereka menangkap sejumlah ikan, sehingga jala mereka mulai koyak menurut Lukas 5 ayat 6. Ketaatan terhadap firman Allah membawa banyak berkat. Ketaatan mendatangkan mujizat. Ketaatan pada firman Tuhan membawa berkat dan membawa mujizat. Perempuan tadi ini benar-benar, janda ini tadi benar-benar menabur di musim kekeringan. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tetapi sungguh-sungguh ia menabur di musim kekeringan. Ketika mengalami kelimpahan sekalipun, mungkin masih banyak orang yang kikir. Ketika dalam kelimpahan sekalipun, mungkin masih banyak orang yang pelit. Tidak mau bermurah hati seperti janda Sarfat ini. Dalam kekurangan, tentu akan semakin sulit bagi kita untuk bermurah hati, itu pasti. Namun Allah mengarahkan pandangannya, mau mengarahkan pandangan kita kepada perempuan janda itu karena sifatnya. Meskipun menderita, ia sangat murah hati. Dalam kehidupan orang percaya pun, kemurahan merupakan buah-buah Roh Kudus menurut Galatia 5 ayat 22. Bahkan kemurahan hati dinyatakan sebagai salah satu parameter kasih adalah murah hati menurut pertama Korintus 13 ayat 14. Kasih kemurahan hati itu merupakan parameter segala-galanya. Kita semua berada dalam masa sulit. Masa sulit telah mengancam kita sampai hari ini, mendera kita sampai hari ini. Salam pun tidak bisa lagi kita saling salam satu dengan yang lain, saudara-saudara. Dahulu orang bersin bilang alhamdulillah, umur panjang. Sekarang orang bersin dianggap sudah sakit, membawa sakit sedang sakit, membawa malapetaka, dunia sedang terguncang, saudara-saudara. Dulu bersatu kita teguh, sekarang bersatu kita runtuh. Dunia sudah lain sekarang, saudara-saudara. Saya mau katakan, kita semua berada dalam masa sulit. Ironisnya, dalam kondisi sulit itu semuanya, hanya banyak orang berfokus pada diri sendiri sehingga banyak yang mati rasa terhadap penderitaan orang lain. Namun kita percaya bahwa Allah sedang mengarahkan pandangannya, mempersiapkan berkat-berkatnya bagi orang-orang yang bermurah hati. Allah mempersiapkan berkatnya bagi orang yang bermurah hati. Ingat firman Allah, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam Lukas 6 ayat 36. Jadi dalam penderitaan dan kesulitan, hiduplah dalam kemurahan. Tetaplah bermurah hati. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga, taat terhadap firman Allah pada saat sulit. Taat pada firman Allah dalam masa sulit. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Janda ini tinggal di wilayah Sidon yang penduduknya menyembah kepada dewa Venesia Poinia. Ia tidak mengenal Tuhan. Ia tidak mengenal Allah Yahweh, Allah Israel. Ketika Elia memberikan janji berkat atas nama Allah, perempuan itu bisa saja berdalih sebagai perempuan yang sudah susah. Sebagai janda, bisa saja ia berdalih. Perempuan ini menimbang-nimbang bisa saja terlebih dahulu dalam hidupnya. Dan pada akhirnya bisa menolak, saudara-saudara.
bisa menolak permintaan Elia. Setiap orang pasti memaklumi penolakannya kalau dari keadaan dari perempuan ini. Ia janda, ia miskin, sudah dalam masa paceklik, dalam masa kekeringan, masa sukar. Kalau dia menolak permintaan Elia, mungkin kita semua bisa memakluminya, saudara-saudara. Namun, pernyataan Alkitab lain daripada yang lain, dan ini keistimewaan daripada perempuan ini, janda ini, saudara-saudara. Alkitab justru menulis begini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ayat 15. Ia mendapat berkat kehidupan beberapa waktu lamanya. Kali ini sangat jelas, saudara-saudara. Janda ini bukan sekedar beriman, bukan sekedar berjalan dengan iman, tetapi janda ini, saudara-saudara, melompat dalam iman. Bukan sekedar beriman biasa-biasa, tapi janda ini melompat dalam iman. Saya mau katakan, saudara-saudara, di akhir khotbah saya hari ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita memuji Tuhan atas kebesarannya. Mungkin kita sedang berada dalam keadaan sulit oleh pandemi ini. Entah kesulitan-kesulitan yang lain. Mungkin ekonomi menjara kita. Mungkin kesehatan saudara-saudara. Mungkin pekerjaan. Mungkin keluarga. Mungkin pelayanan di setiap pelayanan kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai para badan pengurus gereja atau BPH dan sebagainya. Entahkah lingkungan yang menjara kita, mendera kita hari ini. Mungkin masa sulit itu datang karena kesalahan kita, saudara-saudara. Atau mungkin karena orang lain. Atau imbas dari permasalahan global dewasa ini. Mungkin kita sudah cukup sabar. Mungkin kita sudah banyak berusaha. Bahkan mungkin kita sudah banyak berdoa, saudara-saudara. Tetapi tetap belum ada jalan keluarnya. Mungkin kita sudah tenggelam dalam keputusasaan sampai hari ini. Kita sudah mulai ragu. Kita sudah mulai putus asa. Saya mau katakan, tengoklah kembali sang janda ini. Tengok kembali, perhatikan sang janda ini, saudara-saudara. Dari bangsa, berasal dari bangsa pilihan Tuhan. Tengok sang janda ini. Jika orang asing yang bukan berasal dari bangsa pilihan saja diberkati oleh Allah. Ingat baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Bahwa jika orang asing yang bukan berasal dari bangsa pilihannya saja diberkati oleh Allah, tentu saya dan saudara-saudara, tentu kita sebagai umat pilihannya akan lebih diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Aminkan ini. Kita akan lebih diberkati karena kita adalah umat pilihannya. Karena itu, akhirnya saya mau katakan, hadapilah masa sulit dengan tenang. Tetaplah berjuang dengan potensi yang ada pada kita di masa sulit ini. Bermurah hatilah, saudara-saudara, terhadap sesama yang ada di sekitar kita dimanapun saudara berada, kekasih Tuhan. Taatilah firman Tuhan seperti janda tadi itu. Apapun yang diperintahkan Tuhan, maka saudara kita lihat berkat dan mujizat Allah tetap dipersiapkan untuk kita sekalian. Kiranya saudara diberkati dengan kehidupan janda ini. Sekali lagi, tengoklah kehidupan janda ini. Maka saudara, saya akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian hari ini dan selanjutnya dalam peluang yang Tuhan percayakan untuk kita. Salam, selamat hari Minggu.